Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word kembali dengan tampilan keyboardnya itu sendiri ya. Dari kita sambil menampilkan tampilan keyboard, mohon maaf keyboard tampilan fotonya itu agak kurang jelas, tapi semoga saja materi ini bisa sampai atau bisa dipahami ya. Kita mulai saja. Kita akan membahas tampilan keyboard ini dan diaplikasikan di Microsoft Word. Kita mulai dari pojok kiri atas. Ini adalah tombol ESC. Kalau kita ketik tulisannya ya seperti ini ya, ada huruf besar atau kecil. ESC atau escape. Ini fungsinya di keyboard ini. Yang ini ya di pojok kiri atas. Ini fungsinya untuk membatalkan sebuah perintah ya. Jadi kalau kita ada kesalahan ketik atau kenapa ini kita, atau bahkan kita mau meng-close, contohnya mau meng-close Microsoft Office ini, tinggal tekan tombol ESC ini atau escape ini, dia akan membatalkan sendiri. Jadi tidak perlu mengklik cancel, tidak perlu mengklik cancel ini ya. Jadi kita tinggal klik atau tekan di keyboard ESC. Itu fungsi ESC. Adapun fungsi F1, F2, F3 sampai dengan F12 di sini, ini fungsinya ada lebih ke fungsi pada aplikasi yang lainnya biasanya ya. Tapi yang lebih dikhususkan dari video ini adalah kita akan membahas tentang Microsoft Word. Jadi lebih ke pembahasan Microsoft Word saja dipadukan dengan tampilan keyboard ini. Ini ada nomor juga, nomor 1, 2 sampai 9, 0 lagi ya. Di sini ada min, ada plus, ada karakter-karakter gitu ya. Nah, ini yang coba kita akan bahas selain yang mungkin yang lebih berbeda ya. Karena kalau mungkin angka 1, 2 ini kan kita tinggal tekan saja pada keyboard gitu ya. Apalagi yang ini ya, ABCD-nya, keyboardnya untuk mengetik ini kita tinggal tekan saja. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan seperti fungsi tadi ESC, itu fungsinya untuk apa, tab, caps lock dan lain sebagainya. Kita coba dari pojok kiri atas, ESC atau escape ini sudah. Di sini ada 6 lock-nya ya. Kalau tulisannya seperti ini, 6 lock seperti ini. Ini kalau ada beberapa di keyboard juga tidak muncul tampilan ini di keyboard ya, tidak semua muncul. Kalau di PC lengkap, tapi kalau di laptop atau notebook biasanya ada keyboard yang memang tidak memunculkan tombol ini. Fungsi 6 lock ini sendiri adalah ya, fungsi dari 6 lock ini sendiri adalah yang ini ya, yang satu tombol dengan F11. Ini fungsinya adalah satu tombol ada 2 fungsi. Contohnya seperti ini nih, huruf L contohnya. Ini kan huruf L ada 3 juga nih, ada tombol 3 juga, angka 3-nya juga. Nah, kalau 6 lock-nya ini hidup, kalau kita mau mengetik L, yang muncul akan angka 3 gitu, jadi angka di atasnya. Begitupun dengan O, P gitu ya, dan lain sebagainya. Ini jadi yang munculnya itu adalah yang keduanya gitu. Jadi ini harusnya K itu di bawah sih seharusnya, baru angka 2-nya itu di atas. Jadi kalau 6 lock-nya hidup, dia yang kalau kita klik tombol ini yang muncul akan angka 2. Tapi kalau 6 lock-nya mati, huruf K-nya yang muncul gitu ya. Jadi
karakter yang keduanya gitu. Lagi-lagi fungsi tombol numlock ini tidak semua keyboard ada di notebook atau laptop, tapi kalau di PC memang ada. Kalau notebook atau laptop itu tidak semua ada. Oke. Yang selanjutnya adalah screen lock. Screen lock ini fungsinya ini juga sama seperti numlock, tidak semua jenis keyboard ada di laptop atau notebook, tapi di PC itu ada. Screen lock itu untuk mengunci layar ya, untuk mengunci layar. Ini SYSRG ini juga, atau print screen, ini tombol print screen. Jadi kita bisa kalau di HP mungkin namanya screenshot ya, seperti itu fungsinya. Ini ada pause, ada break. Ini fungsinya ya untuk kalau mungkin kita lihat video atau yang lain sebagainya, kita bisa stop di sini. Insert, ini tombol insert, fungsinya hampir sama dengan menu insert di sini ya. Insert di sini fungsinya sama. Delete. Nah, kita coba delete ya. Delete itu adalah menghapus karakter yang ada di sebelah kanannya. Contoh kita di sini ya. Jadi contohnya ada di tengah sini. Kalau kita tekan tombol delete, tekan tombol yang ini, pojok yang kanan ya, yang kanan ini. Ini akan menghapus karakter yang ada di kanannya seperti ini. Jadi huruf O-nya akan hilang. Ulangi. Nah, seperti ini. Berbeda dengan kita kebalikannya langsung ya, tidak usah sejajar. Berbeda dengan backspace, tulisannya seperti ini ya. Backspace, backspace. Tulisannya seperti ini. Backspace, backspace. Nah, kalau backspace ini fungsinya menghapus karakter yang ada di sebelah kirinya. Contohnya hurufnya ini ya. Kalau kita backspace di keyboard, tekan, ini akan hilang hurufnya seperti ini, backspace. Nah, seperti ini. Jadi perlu diperhatikan juga untuk tombol menghapus ya. Ada delete, ada backspace, seperti itu. Oke, mungkin yang dijelaskan adalah nanti tombol-tombol yang memang penting dan umumnya semua ada di laptop atau notebook atau PC gitu ya. Karena itu semua berbeda tampilan dan bentuknya. Kalau notebook kan lebih kecil, laptop ya standar seperti PC. Bahkan ada juga yang lebih besar, lebih kecil juga. Kalau PC itu semuanya, kalau keyboard itu lengkap, bahkan ada tambahan di sebelah kanannya itu yang tombol 1, 2, 3-nya itu. Oke, di sini ada tombol home, sama lah seperti tombol home pada umumnya, bisa ke sini, bisa di menu home ya. Ada pause, ada buat video juga ini. Pack up, ada pack down. Pack up, pack down ini biasanya untuk menggeser halaman ke atas dan ke bawahnya. Hampir sama dengan mouse fungsinya ya, yang di roll itu bisa juga hampir mirip dengan panah, tapi kalau panah itu per karakter, jadi agak lambat mungkin bergeser ke atas ke bawahnya. Kalau pack up itu lebih ke tampilan antar mukanya, jadi ini kalau kita tarik ke bawah, ini kalau pack down seperti ini. Nah, jadi lebih luas gitu bergesernya, seperti itu ya. Ya, sekarang kita ke tombol enter. Enter itu fungsinya yang ini. Kalau tombol enter, tulisannya seperti ini. Ini fungsinya untuk membuat garis baru. Contohnya kita tekan tombol enter. Nah, jadi si pointernya ada ke bawah, gitu ya. Pointernya ada ke bawah. Enter lagi. Atau mungkin lebih jelasnya seperti ini. Saya enter. Nah, R-nya itu ada di garis baru. Itu untuk fungsi enter. Shift, oke. Shift ini hampir sama dengan CTRL. Shift yang ini dengan CTRL yang ini sama ya. Ini dengan CTRL ini sama. Fungsinya adalah fungsi kombinasi, dimana nanti ada beberapa
tombol yang bisa dikombinasikan dengan tombol Shift dan CTRL. Ya, banyak. Nah, tapi kalau fungsi umumnya di Microsoft Word, Shift ini adalah fungsinya untuk kalau kita tekan ini muncul, kalau kita tekan ini munculnya huruf besar, huruf kapital. Tapi kalau kita tidak tekan, yang muncul adalah huruf kecil. Kita contohkan seperti ini, Shift ya. Ini saya tekan tombol Shift. Shift masih dalam keadaan ditekan, tombol Shift-nya Shift. Nah, kalau ditekan terus-terusan, ini munculnya huruf besar semua. Tapi kalau hanya huruf awalannya saja yang besar, bisa kita tekan tombol Shift S seperti ini, lepas Shift-nya, baru kita lanjutkan mengetik. Maka sisanya akan menjadi huruf kecil. Jadi Shift itu kalau di Microsoft Word untuk mengetik itu fungsinya untuk membuat huruf atau tulisan menjadi huruf besar. Selanjutnya adalah tombol ini panah kiri kanan atas bawah hampir sama. Sekarang tombol kontrol ini tombol kontrol seperti Shift kombinasi, tapi kontrol ini lebih ke tombol kombinasi. Jadi kita mau save. Kalau mau save itu kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan, bisa CTRL, bisa di tombol kontrol ini ditulisnya kan CTRL ya. Jadi ini kontrol. Jadi kontrol plus kemarin tuh plus S contohnya. Ya. CTRL plus S. Jadi tekan tombol kontrol di sini masih dalam keadaan ditekan tombol kontrolnya ini ya, kursornya yang saya gerak-gerakan. Terus huruf atau yang ini juga sama, CTRL yang ini juga sama. Dilanjutkan dengan menekan huruf S. Jadi masih dalam keadaan ditekan tombol kontrolnya, dilanjutkan dengan menekan tombol S. Jadi itu akan tampilannya akan menyimpan. Tampilannya akan seperti ini, CTRL S. Nah, tampilannya akan menyimpan seperti kemarin. Jadi kita tinggal mau menyimpan di mana file ini. Seperti itu. Selanjutnya tombol Alt juga ini fungsi kombinasi, Fn juga kombinasi ya. Tombol Windows juga kombinasi, atau juga kalau kita tekan ini masuknya ke tampilan tombol Start seperti ini ya. Kalau kita tekan tombol Windows nih, tombol Windows itu yang ini yang ada gambar Windows-nya. Kalau kita tekan, dia akan muncul tampilan Start-nya seperti ini. Jadi kalau kita tekan, tampilannya akan seperti ini muncul gitu ya. Bisa juga Windows itu untuk membuka Windows file Explorer seperti ini. Jadi lebih ke tombol kombinasi. Yang selainnya ini adalah normal. Dan kembali lagi tambahan fungsi Shift itu juga bisa memunculkan karakter yang di atasnya hampir sama dengan numlock, tapi kalau Shift itu lebih jangkauannya lebih luas. Kalau kita tekan tombol Shift dan contohnya angka 5 contohnya. Angka 5 ya. Angka 5 ini kalau kita tekan tombol Shift dan angka 5, jadi tekan tombol Shift-nya sambil ditekan dan ditambah angka 5, atau tombol Shift ditekan, kita tekan lagi angka 5, dia munculnya akan muncul lambang persen. Kita contohkan seperti ini. Hapus dulu ya. Shift angka 5. Nah, yang muncul adalah persen, bukan 5. Kalau kita tekan 5 ya hanya angka 5 saja, tapi kalau dibantu dengan tombol Shift itu yang muncul adalah persen, seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi dari Shift juga selain membuat huruf besar. Oke, caps lock. Nah, kalau membuat huruf besar secara terus-menerus itu biasanya pakai caps lock. Jadi caps lock-nya nyala atau kita tekan satu kali saja langsung lepas. Nah, selanjutnya dia akan mengetik huruf besar semua. Kita tekan ya, tekan caps lock. Contohnya seperti ini. Maaf, ulangi, caps lock ya. Jadi kalau kita mengetik dia akan menjadi huruf besar semua. Kalau caps lock-nya mati, dia akan kembali huruf kecil. Itu fungsi dari caps lock ya. Nah, tulisannya seperti ini
Yang terakhir mungkin adalah tombol tab. Tombol tab itu seperti Alenia baru ya. Alenia. Jadi kalau kita contoh ini kita mau mengetik contoh atau kita mengetik seperti ini saja. Nah, kalau kita tab di sini dia akan membuat Alenia seperti ini. Nah, Alenia ya. Jadi kalau untuk tulisannya ini tetap kita tetap memanjang, tapi hanya sebelah sini saja yang ada Alenianya, agak menjorok ke dalam gitu ya, agak bergeser ke dalam. Itu fungsi dari tombol tab itu. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari keyboardnya secara umum yang digunakan di Microsoft Word. Oke, sekian.